Saudaraku, apakah kamu melihat kamarku? Memangnya, tapi kamu dari mana? Coba kamu ingat-ingat dulu. Kalau dia sedang di sini, kalau di sini pasti masih ada. Jadi, yang kedua, kamu sendiri kan yang melihat ini. Kenapa sekarang kamu sedang pulang? Dia tahu dari awal, tapi dan mengapa sekarang aku yang kedua. Begitu tradisi, mari kita cari sebelum hari dibilang malam. Silakan semuanya hingga hari akhir. Bagaimana ini? Harus masih malam. Kita harus kembali ke kayangan sebelum waktu malam karena kita sudah malam. Lalu, bagaimana denganku? Anda tidak boleh memutuskan untuk meninggalkan dia. Apa yang tidak lalu menutup kerajaan? Para pengawal pun menginginkan dan memberikan sangat mencari kebenaran para pengawal. Dari mana saja kalian? Dan Ratu dari pagi mencari kalian. Sekarang masuk. Apakah semua bidadari ada di dalam? Iya Ratu, para bidadari sudah ada di dalam. Dalam Sangka Putri berbicara dengan para bidadari serta bertanya kepada mereka tentang kejayaan Mawang. Dari mana kalian? Di mana Mawang? Mawang berada di sini. Kenapa bisa hilang? Memangnya ditaruh di mana? Jika Mawang tidak segera menggunakan senjatanya, maka Mawang akan menjadi manusia. Dan kalian mulai sekarang tidak boleh turun ke bumi lagi. Mawang mencari selamanya di dekat permukaan. Pada waktu yang sama, Mbok Joko juga sedang mencari Joko Taruk dan bertemu dengan tetangganya. Mbok, sini Mbok. Mau kemana Mbok? Mbok mencari Joko, Mbok. Dari tadi pagi belum pulang. Memangnya ada apa Mbok? Kayaknya Mbok sudah lagi. Makanya Mbok mencari Joko. Coba boleh di rumah. Barangkali coba sudah pulang. Benar juga. Kalau gitu, Mbak kasih dulu ke rumah. Iya Mbak, hati-hati ya. Mbak Joko pun mau ke rumah dia. Pada saat berjalan, Mbak Joko tak sengaja melihat Mawar yang tidak berjumpa. Mawar, kamu sedang apa? Sepertinya kamu sedang mencari sesuatu. Iya Mbak, saya sedang mencari anak saya yang dekat sana. Sekarang, saya juga tidak tahu harus mencari kemana. Tapi saya agar tidak menyebabkan kalau saya tinggal di rumah Mbak. Mawar pun memutuskan ikut dengan Mbok Joko dan bertemu dengan anak lelakinya, yaitu Joko Taruk. Joko, ini Layang Wulan. Wulan, kenalkan, ini anakku, Joko Taruk. Joko terkejut karena seperti tidak asing dengan wajah perempuan itu. Setelah itu, dia pun memilih Wulan untuk istirahat. Wulan, sini nak, tolong kamu pergi ke pasar, belikan Mbok sayur dan ikan untuk makan. Nanti biar Joko yang mengantarkan kamu. Wulan dan Joko pun pergi ke pasar untuk membeli ikan dan harus selesai pasar
sedang mengalami untuk belajar menawarkan berbagai kebutuhan kepada para bulan Joko. Iya bulan. Pak, saya ini harganya berapa ya? Oh, kalau ini 5.000 Neng. Ya sudah, saya beli 3 ya. Setelah beberapa saat, Nawang Wulan dan Joko membeli kebutuhan yang dibutuhkan Simbo. Mereka pergi. Saat berada di jalan, tas Nawang Wulan pun dirampok dan Joko yang mempakainya segera mengejar itu. Tolong, mas aku. Woi, berhenti, kabur. Saat Joko mengejar perampok itu, mereka pun berjalan bersama. Disitulah terjadi pertikaian antara Joko dan pria itu. Kembalikan tas itu. Siapa kamu? Beraninya menantang kami? Akhirnya, setelah bekerja dan dua perampok itu telah ditangkap Joko. Joko pun kembali ke Nawang dan melanjutkan perjalanan menuju rumah. Dari situlah Joko mau pulang. Nawa, sebenarnya aku sudah mulai menyukainya. Maukah kamu menyukainya? Ya udah, teman. Kalaupun siang aku tidak ketemu, aku masih membutuhkan dia. Joko dan Nawang pun menikah. Tidak lama setelah menikah, Nawang Wulan hamil dan mereka memutuskan untuk berjalan. Mas, bagaimana kalau aku berjualan di tengah Mbok? Kasihan Mbok, kau harus bekerja sendiri. Apakah kamu sanggup dengan kondisi ini yang sedang hamil seperti ini? Tenang saja, aku masih sanggup kok. Mulai saat itu dan seterusnya, Nawang Wulanlah yang memasak makanan yang dijual. Saat semua makanan telah tersaji, para pembeli yang mulai mengantri. Joko, aku pesen nasi campur 2. Joko, aku juga pesen nasi sama ayam sama sayur 1. Saya juga pesen nasi pecel 2. Saya pesen lauk ayam 3. Saya juga pesen nasi tambah dagingnya 4. Apa ya? Tapi saya layak. Nawang yang melihat para pembeli antusias, mereka senang karena banyak yang cocok dengan makanan yang ia beli. Alhamdulillah ya Mas, jualan kita sudah habis. Iya, Dek. Jualannya sudah habis, walaupun belum waktu makan siang. Suatu saat Joko tahu pun mulai curiga. Kenapa beras di dalam getok ini masih banyak ya? Padahal kan setiap hari digunakan untuk jualan. Pasti aku tahu. Aku harus bersembunyi dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan Allah. Hanya kekuatan ini yang aku miliki sekarang. Mas ngapain di sini? Kan sudah aku bilang, jika aku di dapur jangan pernah masuk. Aku cuma ingin tahu bagaimana cara memasak selama ini. Karena beras di dalam getok masih tetap utuh dan tidak berkurang. Lihatlah, sekarang aku sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk memasak hanya dengan sebutir beras. Pagi hari, Mbok Joko bersih karena debu yang ada di rumah. Lalu, datanglah Nawang Wulan.
Mbok, dari tadi ku dengar basa-basi terus. Kenapa? Mbok sakit? Tidak loh, Mbok tidak sakit. Mbok hanya bersin karena debunya banyak sekali. Kalau begitu, aku saja yang membersihkan rumah ini. Kalau kamu bersih-bersih, bagaimana dengan Nawang Sindo? Nanti jadi terkena debu, kasihan, dia masih bayi. Ku dengar tadi dari luar mau bersih-bersih rumah ya. Iya mas, tapi Mbok khawatir dengan Nawangsi. Tidak usah khawatir, Nawangsi biar aku ajak jalan-jalan saja di luar. Baiklah kalau begitu. Ini mas Nawangsinya. Kalau sudah begini, kan aku jadi tenang. Hidupku tidak akan bersih-bersih. Wah, kotak apa nih? Mbok, ini kotak apa ya? Aku temukan di bawah kasur milik Mas Joko. Mbok juga tidak tahu. Sebaiknya kamu tanyakan dulu kebenarannya kepada suami. Mas Joko. Ada apa Nawang? Kenapa kau terlihat marah saja? Ini apa mas? Sejak kapan sudah bangun di rumahmu? Sejak aku melihatmu bermain di sungai. Berarti selama ini kamu tega membarangku. Bukan seperti itu Nawang. Tega kamu mas. Selama ini aku susah payah mencari selendangku yang hilang. Ternyata berada di tanganmu. Maafkan aku Nawang. Aku sudah memaafkanmu. Tapi saat ini selendangku telah kutemukan, maka urusanku di bumi telah selesai dan aku harus kembali ke kayangan. Joko, apa yang terjadi? Mengapa Nawang pergi? Ini salahku, Mbak. Selama ini aku telah membohongi kalian berdua. Aku telah mencuri dan menyembunyikan selendang milik Nawang. Sudah, Mbak. Ini sudah terjadi dan aku harus tetap pergi. Maafkan aku. Nawang pergi meninggalkan anaknya untuk kembali ke kayangan. Dan setiap hari Nawang turun ke bumi untuk menyusui Nawangsi.